Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi. Ini forum harian, insya Allah. 15 menit aja tiap hari. Saya terima curhatan ya, teman-teman. Terima curhatan, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab atau nggak mau jawab, atau jawabannya tidak apa ya, tidak sesuai, mohon dimaafkan, teman-teman. Tapi saya bisa jamin, teman-teman, setidaknya lega karena udah dicurhat. Nah, sebelum saya mulai, saya izin promo dulu. Ini promo, maksudnya penting banget karena bagi saya teman-teman, lebih baik kita fokus melihat demand kita daripada fokus dari iklan. Jadi ada tools yang untuk memantau volume pencarian di Shopee. Sebenarnya sederhana, teman-teman, tanpa tools juga bisa dipantau secara berkala. Jadi kalau itu kita pantau, artinya kita memantau demand kita. Jadi tahu kapan gas dan rem, lalu hindari jebakan perang harga. Kenapa perang harga? Karena kalau misalkan demandnya turun dan sellernya kemungkinan besar nggak akan turun, alias kan nggak tiap hari ada seller tutup ya. Artinya apa? Demand-nya mengecil, supply-nya sama, itu akan membuat perang harga atau perang ROAS. Dan kalau bisa mantau keyword kayak gini, teman-teman bisa menemukan hidden gems-nya, teman-teman. Jadi misalkan, oh ternyata jualan celana, oh ternyata celana kulot warna ungu, ini bisa terdeteksi pakai pulsa ini. Dan selamatkan budget iklan kalian, karena lebih baik fokus ke riset produk daripada iklan. Bagi yang mau, nanti japri saya aja, nanti detailnya habis Google Meet ini ya. Yuk, udah ada yang ngacung, yuk silakan Mas Ahmad Zaki. Iya Kang, Yuk. mau tanya ini Kang, Hmm. terkait iklan sih masih. Hmm. Em, Bukan terkait iklan, tapi terkait sama komplain ke Shopee sebenarnya. Oke. Komplain ke Shopee itu ada beberapa, ini nominalnya lumayan, Hmm. buat saya ya. Perputaran produk juga lumayan. Banyak yang gagal pengiriman secara operasional kata mereka. Dan mereka janjiin, oh ini barangnya dikembalikan yang pertama. Yang kedua, ini ada kendala operasional, tapi mereka minta kasih waktu lagi Oke. buat identify itu. Yang ketiga, ini yang tiga yang saya bring up itu yang besar. Ada beberapa lagi yang kecil sebenarnya, tapi yang pertama ya tadi kendala operasional, yang kedua mereka masih mau cek, yang ketiga mereka nyalain iklan itu nyedotnya luar biasa. Saya juga nggak tahu saya aktifinnya apa. Menurut saya sih saya cukup aware ya sama pop Hmm. up yang ada di mereka pas kita buka iklan gitu ya. Oke. Saya nggak mau gitu ya. Terus ada beberapa juga dari tanggal 18 Desember kemarin saya nggak aktifin selain promo ekstra. Gratis Mhm. ongkir saya nggak aktifin, live extra saya nggak aktifin. Tiba-tiba mereka aktifin sendiri gitu setelah 18 Desember kemarin. Oke. Hmm. Jadinya saya bisa dibilang rugi tuh karena hal itu. Hmm. Pas saya komplain, mereka itu mau ngikutin sesuai sama SOP mereka. Oh, 2 hari kerja yang ini, 3 hari kerja yang ini. Sedangkan waktu itu Jumat tuh 18 Desember. Hmm. Weekend. Hmm. Ya, pasti kan baru Senin nih kerja nih gitu kan. Ceritanya Ah. baru hari Senin. Sampai malam ini saya nggak ada dapat jawaban yang konkret. Ini mungkin jawaban yang paling utama gitu ya. Eh, saya jelas rugi dengan potongannya mereka yang saya tidak daftar, Mhm. sama sekali tidak daftar. Bahkan kalau misalkan di screenshot gratis ongkir itu masih menunya tuh daftar, bukan apalah yang lain nih saya nggak tahu ya karena saya nggak pernah daftar. Live extra saya nggak pernah live, cuma iklan aja. Tapi beberapa penjualan saya itu dapat potongan live extra, itu kan udah jelas gak make sense gitu ya. Live aja enggak gitu. Ah. Tapi sampai sekarang dari Jumat
itu bahkan saya sampai telepon customer service-nya nggak diangkat-angkat. Akhirnya ya memang cuman bisa lewat eh, tiket Emang ada aja ya gitu call ya. center-nya ya? Bukannya udah ditutup ya? Oh, ada ada Kang, tapi memang maksimal jam 10. Tapi pas kita telepon diarahinnya lewat yang di aplikasi tetap. Hmm, Menurut saya nggak guna lah, udah baik lewat aplikasi aja gitu. Nah, ya ya. Kang, pertanyaan saya ini mungkin yang kedua ketiga itu ya udah ignore aja, mungkin saya curhat aja gitu ya, yang penting udah keluar gitu kan. Pertanyaannya adalah saya pengen banget banding karena saya nggak pernah daftar tapi tiba-tiba didaftarkan sendiri gitu lah ya dari Hmm, Shopee. Yang pertama live extra saya jelas nggak pernah live. oke. Harusnya Yang kalau kedua kalau nggak live nggak kena potongan loh harusnya. betul apalagi live extra. Saya aja nggak live gitu, ngapain kena potongan live extra, itu yang pertama. Yang kedua gratis ongkir, saya nggak pernah daftar. Promo ekstra iya, dengan sadar saya daftar gitu ya. Perasaan gratis ongkir itu otomatis kok. Gratis ongkir itu Nah, wajib. adminnya memang bilang dari Juli lalu, tapi saya tidak pernah dapat potongan tersebut selain dari tanggal 18 Desember lalu. Bahkan ya kalau Kang Gani mau screenshotnya, adminnya yang saya ajak itu juga bilang, oh iya ya, oh itu menurut saya udah jadi bukti gitu ya. Hmm, hmm. Tapi sampai sekarang saya masih belum dapat kejelasannya seperti apa. Nah, mungkin di luar dari hal itu, saya sih pengen banget ngejakin banding gitu ya ke tim Shopee dari penjualan tanggal 18 Desember sampai sekarang. Saya nggak mau ada potongan itu karena saya tidak pernah daftar. Apalagi live extra, itu soal gratis ongkir gitu ya. Oke. Hmm. Apalagi live extra. Karena lumayan Kang buat saya ya gitu minimal. Ini udah untungnya tipis-tipis, iklan mahal. Terus terus. Ya, saya mau nge-push itu sih Kang. Gimana menurut Kang Gani, gitu aja sih. Bagus bagus. Oh, ya harus dong. Itu haknya Mas Ahmad ya. Keterlaluan memang kalau kalau sampai bukan kalau sampai ya. Memang kayaknya kasus kayak gini bukan sekali dua kali sih. Kayaknya ya. Eh, Umumnya kasusnya adalah kita ngeklik oke tapi kita seakan-akan nggak sadar itu oke. Itu jadi inget zaman internet boom namanya pop up ads. Pop up ads itu kadang kita nggak sengaja aja ngeklik boro-boro baca jadi dianggap setuju. Jadi perjuangan Mas Ahmad lagi perjuangkan saran saya. Jangan Ditambah lagi Kang, hmm, kebetulan saya backgroundnya developer di bidang IT. hmm, Kalau misalkan ada perubahan yang benar-benar percepat itu 17 ke 18, itu berarti mereka ada perubahan di sistem mereka. hmm. Bisa jadi ada toko-toko yang impacted. Ada yang kesenggol ya kabelnya ya. Ya kabelnya, mau logiknya gitu ya. Nah, Aduh, saya dari dulu sebenarnya ada di bidang IT, jadi kayak ini mah kesenggol dari deploymentnya mereka gitu loh Kang. hmm. Menurut saya loh ya. Cuman Memang ya memang caranya begini juga. Oh, ya bilang aja harus sesuai SOP apa segala macam itu kan CS. betul betul. Jadi memang harus, nih mungkin saya encourage kalian gitu ya. Kalau misalkan memang ada perubahan yang tiba-tiba, bener-bener baru semalam gitu ya, malam sebelumnya, ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 22, tanggal 21 mungkin dia ada perubahan, tanggal 22 ada toko-toko yang impacted. Kayaknya memang harus lebih gencar lagi komplainnya, biar bukan cuma sampai di CS, tapi sampai ke tim product owner-nya mungkin. Hmm.
Nah, yang saran jadi saya, soal, seller-seller di sini pada sadar atau enggak? nah ya makanya saya kebetulan ada di dalam beberapa ya kantor-kantor sebelumnya gitu ya. Memang itu cuman sampai di customer service, dan customer service memang pasti terbatas jawabannya. Hmm, Makanya kalau di bring up lebih apalagi lebih banyak gitu ya, harusnya itu bisa sampai ke product ownernya, sampai ke bahkan ke developernya, sampai ke tim IT-nya, semuanya lah harusnya. iya iya, VP-nya ya. Ah, jadi eh, mudah-mudahan bukan cuma saya yang, yang ngerasa dari tanggal kayaknya 17 malam itu dia ada perubahan, 18 itu toko saya tiba-tiba signifikan berubahnya. Mudah-mudahan bukan cuma saya, jadi ya kalau ada kawan-kawan yang punya experience yang sama, ya di raise aja. Atau kalau belum, tapi tokonya ya mungkin kalau saya kayaknya maksimal masih di 15 sampai 20 pesanan dah tiap hari gitu ya. Apalagi lebih, baiknya di raise atau dicek tokonya dulu baru raise. Thank you. Enggak nih. Siap, biar gaungnya besar, teman-teman. Bantu Mas Ahmad nih. Saran saya coba curhatin juga ke kampus Shopee yang di Telegram Group tuh. Itu walaupun saya tahu itu mandak juga. Itu beda divisi. Apalagi kalau udah bicara tadi ya ternyata memang kesenggol infra yang segitu besar. Ah, SOP-nya kayak gimana? Walau tapi ini ajakan Mas Ahmad Zaki temen cek, dan kalau terblok up-nya jadi gaung besar ya manfaat sih buat orang lain. Siap Mas Ahmad Zaki. Thank you. Alhamdulillah, lanjut. Mas Wilham, yuk. Ya Mas, eh ya mau nanya Mas, kalau misalnya kayaknya ROAS ini, iklan di ROAS ini termasuk variabel yang sulit dikendalikan kan Mas ya? Sulit dikontrol. Ya, jadi saya mikirnya dari kemarin tuh, misalnya udah kasih kesempatan 1 minggu dan ternyata ROASnya di bawah target mulu, berarti di minggu setelahnya pertimbangan naik harga aja nggak sih Mas? Jadi ya kan dari satu sisi kan algoritmanya suka tuh dia makanin ya mulu, tapi kan ROASnya kagak nurut gitu Mas. Hmm, Ya, kalau naik harga gitu, dari sisi Mas Gani, prediksinya algoritma masih suka nggak Mas? saya pernah Jadi coba. kan Hmm, gimana Mas? Hmm, saya pernah coba success rate-nya udah gede, tapi ada yang berhasil kok. Tetap gacor. Waktu tetap itu gacor. case-nya saya eh take out dari termurah di Shopee. Tetap gacor. Yang gak segacor pas termurah di Shopee sih sebetulnya. Tapi temporary, Hmm, mungkin dugaan saya ketika kita naikin, ya funnel-funnel yang udah hangat aja yang dia iniin, dan funnel baru nggak kebentuk. Jadi coba hmm, aja Mas Wilham. Cuman sepengalaman saya coba langsung, ya mungkin 20% lah win rate-nya. 20%. Ya, Hmm, jadi Mangga misal nih. 1 minggu saya ROAS-nya dapatnya 4, ya mau nggak mau ya nambah budget ya, jadi digedein lagi ya guys. jadi tarik Marginnya mundur dari ROAS gitu ya. nambah 12,5% gitu ya Mas berarti. Yang tadinya saya marginnya 43%, berarti jadi 55% gitu ya mungkin ya Mas ya, Ya itu dinaikinnya. aja, tarik mundur aja. Kalau gua dapat 4, biar tetap untung berapa, perlu naik berapa. Nah itu saya pernah lakukan. Hmm. Tadi berapa take rate-nya? Take rate-nya, win rate-nya 20% ya? Ya itu insting aja ya, 20% lah. Layak dicoba deh. Oke, makasih Mas insight-nya. Siap. Alhamdulillah. Yuk Mas Eri Ramdhani, yuk. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang mau tanya, kalau misalkan kita kan ada banyak akun ya, ternak toko gitu. Itu kalau saya lihat Kang ini pakai Big Seller ya, kalau nggak salah ya? Ya betul. Itu teh berbayar nggak sih Kang? Saya belum lihat sih langsung si aplikasinya. Alhamdulillah. Saya Mau nanya itu aja. saya berbayar yang 50 toko, yang gratisnya Oh, sampai 5 toko. oke. Baik. Nanti coba saya lihat deh kalau gitu Kang. Terima Siap. kasih ya. Siap, singkat jelas padat. Tambahan sedikit Kang. Kenapa? Siapa tadi yang nanya ini? Mas Eri, Mas Eri. Ya, Mas,
saya satu toko baru nyobain nambah toko. Hmm. Satu toko aja itu big seller. Ini masih trial saya. Itu worth it buat ngecek yang dari YouTube-nya Kang Gani itu, ngecek pengiriman itu normal atau enggak, ataupun ada pesanan dari 2 toko atau enggak. Menurut saya itu worth it. Boleh dicobain yang trialnya dulu, Kang? Iya, siap. Nanti segera saya coba, Pak Ahmad. Terima kasih ya. Siap, sama-sama. Yuk, Mas Fastison. Ya, halo Kang Gani. Halo, halo. Kang mau tanya nih Kang mengenai ini loh Kang, apa kan untuk kita bisa meningkatkan orderan perharinya kan perlu penetrasi kan ya kemarin kita belajar itu. Nah itu syaratnya apa ya Kang ya biar kita bisa lebih banyak orderan gitu. Mungkin penetrasinya seperti apa? Misal penjualan per produknya harus lebih dibanyakin atau testimoninya atau apa nih Kang? Menurut Kang Gani. Thank you Kang. Saya penetrasinya dengan tebar benih, dengan ternak toko. Kalau toko cuma satu, penetrasinya apa? Jujur bingung. Karena iklan pun, ya kalau misalkan lagi winning-winningnya, mau sudah 1 juta sehari, belum tentu mau. Cuman ada cara lain ya, teman-teman, yang menurut saya wajib dicoba sih. Ngebangun dari luar, nembak dari luar. Bukan wajib dicoba ya, patut dicoba. Tapi sangat-sangat tidak mudah. Nembak dari luar itu memang, saya nggak bisa buktiin secara data ya. Tapi dari sisi logika pun platform tuh seneng ada external traffic, makanya afiliator luar, YouTube dan lain sebagainya. Cobain Mas Fasisan penetrasi dari luar. Caranya gimana? Status WhatsApp, bikin YouTube short, wah sangat tidak mudah lah, blog lah, apalagi ya Instagram bisa, bisa ya, story bisa link ya sekarang ya. Itu Mas Fasisan. Oke Kang Gani, terima kasih banyak. Sama-sama. Yuk terakhir yuk Mas Lingga. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya mau tanya nih, kemarin kan aku punya empat toko, akhirnya saya off 2 karena over sih. Sama itu Suaranya Taros. menggema, saya tidak jelas. Suaranya menggema. Jelas. Tidak jelas. Ini Kang mau tanya, ini kemarin tuh orderan pas banyak nih yang di 12. Cuman ternyata waktu saya cek kok diacak-acak ya Kang ya? Apanya? ROAS sama si Shopee-nya. Yang tadinya ROAS targetnya ya mentok-mentok turun ke 9. Dijadiin ROAS 7 Kang. Jadi ke ROAS 7 dapatnya cuma 4. Akhirnya saya off 2 itu. Jadi heran juga sih. Biasanya orderan itu 150, 120, tiba-tiba sampai 300, 400. Ternyata diacak-acak gitu ya, ROAS-nya. Itu hitung profitnya nggak? Sudah sih Kang. Kalau di ROAS 4 masih nyampe, cuman yang nggak ke cover itu biaya operasional aja sih Kang. Dibandingin sama hari-hari biasa dengan Big Day, gede mana profitnya? Profitnya gede ini, cuman karena quantity mungkin ya. Yang biasanya itu margin katakanlah 1.000, ini cuma dapat 200.000, tapi dapat orderan 100. Ini dapat profit 300 ke 400, 300 kalau nggak salah. Tapi Orderannya besar. Akhirnya kan motong profit. Tapi orderannya bisa sampai 900 atau 1.200 gitu. Nah itu cek aja, kalau ternyata profitnya lebih besar ya udah terima aja. Dan kenapa bisa gitu? Itu yang tadi bahasan jebakan Batman tadi. Jadi ada fitur optimasi Big Day, optimasi promo apalah di sini itu pop up memang kalau kita okein itu diaktifin gitu. Jadi gini, berarti Shopee bebas atur ROAS kita ya, rubah-rubah ROAS kita ya Kang ya? Ya kalau kita mengokekan itu Shopee bebas ngatur ROAS kita. Kalau nggak salah sampai berapa persen gitu.
Oh gitu. Ya Mm. kemarin itu akhirnya kelabakan. Stok untuk 1 minggu akhirnya keluar semua 2 hari, sehari Sampai setengah, 30%, Bang. Oh, sampai 30% katanya. sampai 30%. Mm. Makanya kemarin kaget. Ya biasanya itu cuma 200-300 kok tiba-tiba segini. Lihat di saldo itu ternyata loh kok kepotongnya sampai 3 kali 4 kali ini. Tumben gitu. Nah, Ya. waktu selesai ngurusin orderan kan pasti ribet nih ngurus orderan, biasanya stuck di 500, 1.500, tiba-tiba jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat. Akhirnya wah ini mau tutup toko libur juga resiko di traffic, di algoritma, akhirnya tuh jasa kirim off semua. Hmm. Cobain Akhirnya ternak toko, ngeremnya di Bang. situ. Kemarin itu 4, Kang. Cuman itu diacak-acak semua. Jadi pusingnya empat-empatnya pusing. Kalau yang diacak-acak cuma 1 enggak apa-apa. Ternyata empat-empatnya. Ya, 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 ya. Itu memang seperti itu Kang ya. Berarti Kang Gani izin. Bang Lingga, satu iya. wifi, satu laptop, atau gimana tuh ternak tokonya yang 4 itu? Oh, 4 sebenarnya ada 11 toko. Masih on 4. Itu pakai data semua, beda handphone. Oke. Karena Cuman kemarin sebelumnya ada yang sama pertanyaannya, tapi satu handphone, satu wifi, dan lain-lain gitu. Mungkin Kang Gani nih expertnya ini, Masya Allah. Kalau Ya, pakai itu tadi yang dibilang itu kan big seller. waktu Itu habis. Thank you ya teman-teman semuanya. oh, Waktu habis, maaf ya. oke, terima kasih Thank you Kak. semuanya. Nanti yang ini saya Oke. kirim di grup. Thank you. Assalamualaikum.